ditekan, berani nggak mencapai SHU sekian, saya tekan setiap RAT dengan anggaran itu. Tapi kalau saya mencapai dan ada lebihnya, maka saya minta untuk pekerja saya 50% lebihnya SHU-nya. Saya bagi kepada karyawan saya, termasuk saya. Saya pernah dalam 1 tahun dapat 100 juta lebihnya. Ada saja. Koperasi kantor juga Pak? Iya, matra jasa. Wajib. Nah, kondisi memang kalau sudah kebijakan direkturnya, tapi bisa itu bisa asal. Bisa, karena saya akhirnya apa? Disuntik saya pakai narkoba. Wah, berani pakai daftar aja, pokoknya ke sana. Itu mau mati. Kamu siapa? Dibentak. Kamu itu sebagai apa? Saya sebagai pebisnis koperasi. Nah, kan harus diajar dulu, didik dulu koperasinya. Ini saya punya programnya Pak. Kalau sifatnya saya nggak bisa. Selesai acara ada saja. Nah, ini anggota yang harus mendukung. Pengurus nggak bisa. Anggota lakukan rapat anggota khusus. Setuju. Membuat perencanaan yang baik. Nanti berita acara diundang serikat pekerjanya Pak. Ada nggak? Diundang serikat pekerja. Profesional pada pendirian Bapak sebagai ketua serikat pekerja adalah membangun bagaimana pekerja ini mempunyai tingkat kesejahteraan melalui koperasi. Ada di perjanjian itu ada loh Pak. Masuk nggak artinya ikut bersama-sama menyejahterakan ini kesejahteraan pekerjanya melalui koperasi atau ikut melihat atau membina koperasi. Ada harusnya, ada untuk memajukan koperasi harusnya ada, karena koperasi karyawan biasanya kalau enggak ini jadi di dua sisi itu kebijakannya sangat berbeda. Kebijakan berbeda, tujuannya sama. Nah, kebijakan harus berbeda Pak. Kalau menjadi satu nggak bakalan terjadi. Harus berbeda, itu namanya profesional. Jadi kalau nanti perbedaannya, kalau kebijakannya satu, sama aja Pak, nggak ada kekuatan. Justru karena perbedaan kebijakan ini ada aturan main, ini anggaran dasar koperasi berbadan hukum, ini adalah naker, ya punyanya dilindungi naker, bersinergi. Nanti sama-sama ketua pengurus membawa amanat dari anggota, ketua serikat pekerja membawa amanat dari anggota, sama anggota serikat pekerja yang anggota koperasi. Nah, segitiga Pak, ujungnya tetap aja kesejahteraan. Lakukan itu, karena itu pernah saya lakukan buat Mas Jasa. Alhamdulillah sukses. Tapi ingat, yang namanya komunikasi itu perlu psikologi. Jangan hantam kromo. Kalau ini senangnya seperti ini, jangan sekali-kali senangnya katakanlah jeruk, dia tidak senang yang namanya apel, Bapak bawa apel. Jadi mulainya dari mana dulu Pak? Senyum, smile. Kalau Bapak menulis, karena itu nggak pakai modal. Senyum, smile, tegur sapa, tegur dulu. Setelah klik, masuk. Sebelum klik jangan masuk dulu. Nah, tapi harus ada batasan waktu, mohon maaf, seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Harus rame itu. Lihat, jangan sampai nanti gitu tahun-tahunnya pada rugi terus pusing tekanan dari ini harus begini, Bapak masuk habis itu. Momen-momen tertentu. Ingat pada saat beliau ini ulang tahunnya tanggal sekian. Saya mohon maaf waktu jadi profesional. Direktur yang benar-benar namanya Tony Purbowo itu koperasi sudah mati dulu tahun 2000. Ini dari mana yang saya bilang ini direktur? Ternyata dia takut sama istrinya. Istrinya bos ini dia ternyata senang dengan ini apa tuh berorganisasi dengan ibu-ibu. Ya saya gampang-gampang aja. Kawan-kawan itu kan yang udah ini ibu-ibunya masih muda, itu deketin ibu senang loh. Deketin, kamu deketin.
suami naik jabatan. Padahal saya sasarannya bagaimana saya bisa masuk melalui ibu-ibu ini kan gitu. Kalau ini ibu-ibu kan udah seneng sama saya, udah dekat gitu loh. Nah, seperti itulah teknis-teknisnya. Ini sangat tradisional, tapi tidak akan tergerus oleh masa, karena kejiwaan. Ya, itu jadi itu yang namanya berubah persepsi. Jangan sampai intinya begini. Kita sebagai marketing semua, si anggota ini sebagai marketing, bagaimana memindahkan uang itu ke kantong kita, orang itu senang, senyum-senyum bangga. Artinya apa? Memindahkan bisnisnya yang sifatnya bisa disendirikan dengan koperasi, direktur ini senang. Dan saat ini semua adalah tidak lagi bicara masalah yang nomor 2. Nomor 1 aja dah komitmen. Nomor 2 mungkin masa-masa lalu dikasih ini nggak usah. Cari kesenangan, cari ke ininya yang ini dilayani dengan baik. Saya sampai akhirnya masuk. Tadinya pengen masuk, akhirnya bang, sampai di sini gini dia. Saya pakai dasar ini bisa menunjuk langsung kalau kepada satu ini komponen. Saya ke ini, ke bagian ini, berubah SOP-nya berubah pengadaan kepada koperasi bisa ditunjuk langsung. Nah gitu, berubah. Ini sorry, tapi dengan harga orang caranya begini caranya. Silahkan aja di tendering, bikin estimate-nya rendah, orang lain nggak bakal mau. Orang lain nggak akan mau karena nggak mau orang untung 10% nggak bakalan. Kontraktor nggak akan mengambil 10%, minimal 30%. Tekan harganya 10%, kita persiapkan anggota semua masukin dana 100 juta, pakai kasih jasa daripada deposito 5%, kasih 8%, 9% buat modal. Setelah percaya, itu pelan-pelan itu alhamdulillah. Jadi persepsi di sini, ya gampang trik bisnisnya jadi persepsi anggota harus sama. Kalau enggak, ya sudah kita habislah. Cuma hanya nelongso aja. Kalau saya dari sana, dari Gunung Kidul itu, ya waktu nggak ada air ya sudah setiap kemarau ya udah. Aduh gimana? Nelongso aja. Pasrah. Tapi alhamdulillah saat ini kita bisa atasi. Ya, kekurangan di Gunung Kidul bisa diatasi seluruh perantau. Kebetulan saya adalah ketua Ikatan Keluarga Gunung Kidul yang ada di Jakarta, ketua 2 sebagai organisasi. Jumlah anggota saya adalah 300.000. Sebulannya 5.000. Bapak hitung aja. Jadi kalau cuma satu tangki nilainya hanya 200.000 sampai 250, sudah ribuan tangki saya kirim. Kemarin itu terus saja. Dia senang di sana. Airnya ini nggak punya ini, masukin ke sumur. Pokoknya penting sumur-sumur kering itu masukin aja air tangki, nggak usah biar pada limbah. Alhamdulillah teratasi. Artinya apa? Ini hanya merubah persepsi. Ternyata kalau bersama-sama itu bisa. Ya, bersama-sama intinya bersama-sama bisa. Kalau persepsi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah bicara mengenai bagaimana operasi ke depan kepada kebijakan pimpinan perusahaan, maka tidak ada satupun yang bicara beda. Kalau ada satupun yang berbicara beda, itu musibah buat kita. Lebih baik diam. Lebih baik diam. Kalau bicara itu membuat orang lain sengsara, ya kan? Diam aja sudah, silakan aja yang ini. Sehingga kalau ditanya ya ngaku aja, nggak usah ngomong. Kalau ngomong ini, kalau belum ngomong ini, gitu aja, gede-gede aja kan? Tidak kan? Nah, itu insya Allah. Jadi ini ya ada kita bisa ini apa yang sudah dimasukkan saya tadi. Sorry. Nah, dari kondisi itu yang paling utama ya, ini harus kita pahami dulu.
ada prinsip pengelolaan koperasi sebagai badan hukum. Tadi kan ini prinsip pengelolaan badan hukum. Ini saya lebih baik nanti kita saling ini apa tuh diskusi sambil ada waktunya ini. Prinsip pengelolaan ini ada prinsip badan hukum, ada prinsip-prinsip ekuitas dan prinsip-prinsip pengelolaan. Kalau bicara prinsip badan hukum, tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa kira-kira? Kalau prinsip badan hukum, kita ini sudah mengikat dalam badan hukum. Hukum ada dua, pidana dan perdata. Jadi konsekuensinya dua. Kalau kita bicara masalah uang, utang piutang berarti perdata. Tapi pada saat kita ngambil dengan paksa atau tanpa izin itu sudah pidana. Padahal yang diambil itu perdata itu materi. Nah ini harus paling penting. Artinya apa? Setiap melakukan transaksi karena ini prinsip badan hukum, maka harus pakai apa? Pakai aturan yang ada dalam koperasi itu. Kalau harus mohon berarti harus ada permohonan. Kalau umpamanya harus dia beli juga harus. Kalau mudah-mudahan 1 Januari tokonya berdiri sehingga bisa rame-rame. Kalau nanti kalau kurang ini saya ini kontak ke namanya koperasi sudah ada Pak Komar, punya Bang Bobi itu sudah melawan Alfamart. Saya nanti saya kasih informasikan ke Hendro supaya dia sosialisasi di sini tempatnya bisa sewa, tempatnya sewa, nggak usah istilah ini, gua mau sewa anggota ini. Insya Allah kalau jangan ada di sini 300 ya kantor ini. Selain itu lain ada ini apa tamu segala macam kira-kira disurvei. Kalau umpamanya 500 sudah panen, apalagi kalau gedung dipakai sendiri ya. Ada penyewa nggak? Nggak ada. Ya, itu bisa saja. Artinya bisa diceritakan dan kalau di situ ini. Lihat nanti. Oh tidak lagi atau sini belanja enak. Jadi di sana nanti Pak Komar itu harganya sudah bersaing dan bisa ini. Nggak usah mikir-mikir sistem, nggak usah mikir-mikir ilang. Karena Bank Bukopin Koperasi ini, Bank Bukopin itu beredar. Dulu GM-nya Alfamart, ya, dibredel, diambil, sudah bisa membuat itu. Hebat, nanti bisa itu. Jadi prinsip ini. Terus prinsip ekuitas, maka kita juga harus ini semua punya tujuan dan segala macam, punya cara membagikan keuntungan. Nah, prinsip ekuitas itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, sudah jelas. Kalau bicara masalah modal sendiri, representatif dengan penggunaan jasa pemilik. Ada cadangan, ada hibah. Prinsipnya adalah melekat pada lembaga sejak berdiri sampai bubar. Kalau yang namanya simpanan ini, ya, simpanan wajib pokok, kalau nggak bubar, kalau nggak keluar kan nggak diambil. Terus juga cadangan, apalagi cadangan kalau nggak bubar. Hibah nggak bisa dibagi-bagi, namanya hibah ya nanti kalau bubar aja. Nah koperasi kan nggak mungkin bubar seharusnya. Justru Bung Hatta itu membuat itu koperasi nggak bubar. Oke. Terus juga harus koperasi sebagai badan hukum ini harus good system, sistemnya bagus, orangnya juga bagus. Di sini aturan mainnya jelas. Nanti kalau koperasi ini tokonya nyampe bubar, nyampe istri closing, berarti sistemnya mungkin uang pada utang semua jadi istilahnya untuk ini apa atau diracuni, ada yang racuni. Itu untuk ini apa itu pengurusnya segala yang ini yang untung dan segala macam banyak kalau ini. Yang namanya koperasi, makanya harus samakan persepsi. Jangan sampai ke sana lah. Dan itu harus pendidikan kita terus. Sudah berapa kali ini di Bapak Indi? Ini. Alhamdulillah. Berarti luar biasa. Pokoknya memang harus begitu. Duitnya nggak usah bagi saya untuk diri anggotanya. Sepakat aja. Sampai anggota paham. Kalau udah paham, kalau pegang ini semuanya, ya. Jelas tidak ada jabatan bertentangan dan dirangkap. Jadi ini jelas. Kalau sudah ada sistemnya itu bisa seorang ketua pengurus juga sebagai kasir.
itu repot kan? Berarti kan harusnya organisasi nggak jalan. Tidak ada pemangku jabatan yang punya konflik kepentingan. Saya mau duduk di koperasi lulus, tapi saya ingin langkahnya ke sana. Ada. Mudah-mudahan nggak terjadi. Terus transparansi dan akuntabel. Ini harus laporan yang dibuat terus supaya anggota itu paham. Rugi silahkan aja diperlihatkan, nggak masalah. Oh ini kok, kenapa rugi? Ya nggak belanja, nggak menggunakan jasa, nggak mau jasanya Anda usaha sendiri di sini, bukan dikembangkan koperasi, malah mencari bikin PT sendiri atau saudaranya dari ke kanan sini kan repot urusannya. Nah itu juga, padahal kalau saya lihat ini luar biasa ini jasa yang bisa diraih oleh koperasi itu. Ya harus ngikutin induknya apa ini karena untuk supaya efisiensi. Terus juga personnya juga didapat oleh orang-orang yang kompeten sesuai bidangnya, ya, bidang dan tugasnya. Selalu ada capacity building. Kalau dia mementingkan diri sendiri nggak usah dipilih lah. Mutasi yang terencana. Jadi kalau dia ini jangan orang itu di situ terus sampai bubar koperasinya, sampai tadinya besar sampai kecil orang di situ terus. Buang Pak, saya dulu disebutin di koperasi itu Hitler. Iya boleh nyolong kalau nggak salah saya. Kalau ketahuan maka pilihannya ada dua, isi formulir pendidikan sulit atau urusan. Alhamdulillah sedikit sekali yang melakukan. Ada memang, ya udah sini. Nggak perlu bukti, udah daripada nanti saya di polisi ini tantangannya mundurkan diri atau cacat. Iya Pak, saya memang salah. Mundurkan diri saya kasih surat keterangan bahwa Anda pernah bekerja nggak cacat. Tapi kalau saya pecat, kamu nggak ada pekerjaan di mana-mana. Harus ada. Kalau enggak ya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan karena apa? Dapat sedikit dia belanja aja sudah bagaimana mendapatkan sedikit diskon. Jual juga sebagai marketing bagaimana dia bekerja sama dengan pembeli, minta diskonnya minta deh ini 10 atau 15, nah ini 12 saya juga buat saya. Karena kita kan bisa saja kan, ya resmi Pak minta diskonnya dikasih nggak Pak? Dia beli dapat diskon 12 ngambil duit dari orang, dibagi atau 10, ini dapat diskonnya 10 Pak. Kan kalau udah masih belum online kan gampang banget itu. Tapi kalau udah online ya jangan, nggak bisa. Harga itu nggak bisa diapa-apain. Wong yang bicara angka ini online. Terus juga setelah ini berikutnya adalah ini yang paling ya tumbuh kembangnya koperasi. Jadi peran anggota ini mutlak, ya. Melakukan transaksi ekonomi, ya, usaha dengan koperasi secara taat dan berkesinambungan. Maksudnya adalah kalau nanti, ya, simpan pinjam kan nggak bisa setiap hari pinjam, tapi kalau nyimpan silahkan aja tiap hari. Tapi kalau karyawan nyimpan tiap hari ada usaha apa di rumah? Nanti deh, gajinya sebulan sekali kan? Ya kan kalau karyawan. Tapi ini bisa diciptakan setiap hari nyimpan. Kalau anggota itu menciptakan kesejahteraan dari pendidikan koperasi, membuka toko-toko di rumah. Jadi makanya saya katakan pasti bisa. Kalau sini nggak bisa, ciptakan toko di rumah anggota. Kerjasama. Semua transaksi masukkan ke rekening bank koperasi. Gak boleh masuk ini. Dia nanti dikeluarkan lagi dari koperasi. Modalnya di koperasi. Sebelum itu. Makanya saya bilang yakin bisa. Gak mungkin gak bisa. Bisa. Tinggal mau apa mau. Jadi pilih aja salah satu. Iya kan? Berani apa berani kan gitu. Masalahnya gak ada choice. Ada dua choice tapi satu jawaban. Ini berkesinambungan. Maksudnya kalau nanti sudah punya produk, jangan hanya sekali setahun belanja. Aku sudah belanja 3 juta Januari sampai Desember.
Anggota yang lain belanjanya berapa? 1 juta, tapi dia mengunjungi koperasi. Sehingga dia punya, oh ini milik saya, kurang A, kurang B, pelayanan A, pelayanan B, dan segala macam punya. Tapi kalau sekali aja yang saya sudah belanja, bukan itu tujuan berkoperasi. Ini makanya harus ada bahasa berkesinambungan, harus terus kunjungin koperasi, terus berkomunikasi dengan pengelola, dengan pengurus. Artinya apa? Ini bukan berarti cerewet, memang perusahaan kita. Nah kalau kita nggak mau, kayak saya tadi, kalau saya nggak kunjungin setiap rukun saya dari Pulau Bidadari tadi pagi-pagi, alhamdulillah Allah memberi rezeki lewat Ancol, harus selesai Desember, nggak ada yang berani saya ambil. Gitu. Berenovasi atap segala macam, saya target 10 hari. Sudah, saya ngirim tadi 30 orang, saya bagi ini 3-3, ya, ada 10 kote, gue mau saya seminggu selesai, lo minta bayar berapa? Daripada pusing-pusing, tenaga kerja harian nggak ada urusannya, kita langsung selesaikan. Begitu cara bisnis saat ini, nggak bisa istilahnya, oh tenaganya nggak ada pak, oh manajernya nggak ini, operasi harus berubah, nggak bisa, harus berubah, ya. Yang berubah siapa? Ya pemilik siapa? Ya kita sebagai anggota. Membayar simpanan kewajiban keuangan lainnya, ini juga harus rutin. Hadir dalam rapat anggota, jangan nitip. Giliran rapat anggota di hari Sabtu atau Minggu, nggak ada yang datang. Gimana perusahaan kita mau maju? Sekarang diumpamakan begini deh, kalau sudah berkeluarga untuk melihat sesuatu. Kita punya anak semua, ya. Anak kita sakit, terus seperti apakah ada yang kalau anak kita sakit kita nggak pegang badannya? Ada nggak kira-kira? Oh sakit kali, kan gitu. Ada nggak? Itu luar biasa orang tua yang itu. Benar luar biasa. Kalau sampai dia punya ini, mana tidak sakit. Begitu juga koperasi bapak ibu, mohon maaf bisa. Kalau saya lihat tadi sedikit ini. Nah untuk itu kalau bapak ibu tidak memegang, tidak mau masuk ke dalam untuk supaya tidak sakit, ya sembuh sakit ya, ya sembuh. Jadi harus benar-benar ya sembuh adalah ini badan harus disembuhkan kita bersama-sama. Berikutnya adalah siap menanggung risiko bila terjadi kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya simpanan pokok, simpanan wajib bapak ibu siap untuk menanggung sebagai jaminan kerugian. Dengan catatan kalau bisnisnya itu sudah diketok rencana kerjanya, RABP diketok palu oleh anggota. Tapi kalau pengurusnya bisnis lain, rugi, enak banget. Mana aku nggak perintah. Setiap hebatnya koperasi itu, setiap membuka usaha, selalu ada persetujuan anggota. Karena anggota itulah pemiliknya. Sekarang mohon maaf, kira-kira perusahaan bapak mau melakukan yang kerja ini, melakukan ini, kira-kira kalau komisaris ya sebagai perwakilan pemegang saham nggak setuju atau nggak tahu, berani nggak? Nah, bunuh diri aja ya, langsung lah, itu undang-undangnya jelas, dia udah nyalain aturan, tinggal pindah ke yang tadinya rumah mewah menjadi 2x2 yang diujinya ada. Begitu juga koperasi pak. Jadi apapun yang dilakukan oleh bisnis, oleh pengurus, pengelola, itu sudah harus ada dasarnya, namanya di rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja. Itu yang direktur, makanya di sini perlu spektakuler. Bikin rencana kerja, anggaran yang tinggi aja. Masalah nggak berasal nomor sekian. Yang penting kita punya persepsi, punya keinginan. Kalau naik aja 10% dari kapan berubahnya, inflasi aja 10%. Nggak pernah akan maju itu. Buat spekulan. Nanti kalau nggak berhasil, dievaluasi nggak apa-apa. Tapi kan ada semangat sebagai anggota. Kenapa? Nanti ini anggota, ini kenapa pengurus sama pengelola tidak bisa melaksanakan? Pengurusnya gampang.
dilihat bisnisnya, katakan toko belanja sekian, yang belanja anggota cuma 200 orang, yang 100 orang tidak belanja. Gimana? Belanjanya gajinya sekian, dibelanjakan segini ke koperasi hanya sekian, ternyata hanya 5%. Yang lainnya dibelanjakan tempat lain, kan bisa dievaluasi. Artinya semua cerdas, pengelola cerdas, pengurus cerdas, anggota cerdas. Tentu-tentu ya. Juga di sini mengikuti kegiatan member education seperti ini. Ya, nanti setelah dapat ini harus ada member education di mana dibikin WA saja WA group, dibikin pengurusnya nanti bikin ada 10 itu 300 nggak cukup, berarti 250 dibagi 2 aja, berarti 150 beres, tapi pengurusnya ikut masuk, jadi semua diinformasikan lewat, jangan WA itu hanya untuk alumni aja sekarang, alumni aja semua, alumni SD, SMP, SMA, ini S1, S2 semua, belum komunitas RT, belum RW, belum komunitas ini, kan coba dibuat grup. Saya terus terang alhamdulillah saat ini ada angkatan 1 sampai 5 yang di DKI itu UKM itu masih terus tiap hari saya kampus UKM itu saya selalu ini harus promosi yang satu dengan yang lain, belanja ini kita foto padahal nggak pernah belanja, oh ini gepreknya bagus, ini pada di Facebook ada yang datang gimana, ada signifikan, jadi mereka saling mempromosikan itu, padahal yang ngomong mereka kan nggak tahu nih, konsumen kan nggak tahu, wah ini walaupun cuma datangnya sekali, kan itu, yang nanti datang lagi. Tapi kalau ada signifikan, nanti ada konsep tambahan. Yang nggak bisa langsung ini, tapi kan sudah ada upaya seperti itu. Nah, koperasi juga demikian, asal ada grupnya untuk membicarakan koperasi, katakanlah seminggu dikasih waktu 1 hari saja kita bicara koperasi, kan itu. Udah. Pakai WA aja, pengurus yang ini teruskan. Insya Allah Pak, Insya Allah asal persepsinya bersama-sama, Insya Allah koperasi Bapak pasti berkembang. Jadi jangan sampai meratapi masa lalu. Sudahlah itu sebagai tonggak sejarah yang ini, itu biarlah kita bertanggungjawabkan setelah pindah alam. Nah iya, apa yang saya ngomong ini saya bertanggungjawabkan setelah pindah alam. Gak mungkin saya besok ini saya kembali ke sekarang, gak mungkin naik pesawat pun gak nyampe. Hanya satu ini aja, dimensi aja, pindah alam aja, alam dunia dengan alam akhirat aja, gitu. Artinya kita harus nah itulah. Turut serta dalam pengendalian pengawasan jalannya koperasi. Kalau sudah dibikin grup, Bapak Ibu sudah otomatis ikut pengendalian pengawasan, karena nggak mungkin nanti kan mesti ada yang nyetok, wah aku juga keluar gitu. Oh ini kawanku yang ini satu ini, itu jangan sampai kalau sudah membuka sesuatu kita harus lebar, batin kita tidak boleh ikutan merasa yang hebat terus tersinggung segala macam, jangan ya. Oke, lanjut. Terus di sini ada pelanggan dan pemilik. Nah ini kalau Bapak hanya sebagai pelanggan itu adalah menuntut pelayanan, terus tidak peduli kondisi perusahaan, tidak memperoleh keuntungan dari perusahaan. Itu kalau pelanggan. Pemilik ikut mendirikan, memanfaatkan, membesarkan, menjaga kelangsungan hidupnya, memperoleh pembagian. Sudah paham, Bapak Ibu sudah paham kalimat ini, tapi tidak pernah melangkah. Jadi tahu, nggak pernah melakukan sesuatu. Padahal di koperasi ini diperlukan melakukan sesuatu. Aktivitas namanya, aktivitas koperasi itu Bapak nyimpan minjam, jangan nanti dibalik. Hak dan kewajiban untuk koperasi berlaku berbalik, karena sebagai pemilik namanya kewajiban dan hak. Lakukan kewajiban dulu, baru Bapak mendapatkan hak. Ya. Warga negara, hak dan kewajiban. Karena kita ada undang-undangnya, dijamin oleh negara, warganya kan, fakir miskin dan segala undang-undang dijamin. Dan kita termasuk, umpamanya termasuk fakir miskin, kita dijamin.